Hukum makan darah itu adalah hukum Taurat. Benarkah demikian? Ya, beberapa orang-orang yang memakan darah mengatakan itu hukum Taurat. Maka kita di dalam hidup yang di zaman kasih karunia ini tidak lagi terikat oleh hukum Taurat, sehingga makan darah adalah sesuatu yang tidak masalah begitu. Nah, benarkah demikian? Saya akan buka ya di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul adalah surat yang ditulis itu di zaman Perjanjian Baru ya. Nah, yang menarik adalah di Kisah Para Rasul 15 ayat 20, nanti ayat 28 29 kita temukan di situ larangan makan darah. Nah, yang menariknya di mana? Kalau darah adalah hukum Taurat semata-mata, maka justru problem yang terjadi ketika larangan itu makan darah dimunculkan kembali di dalam Kisah Para Rasul 15 adalah justru membahas para rasul itu bersidang di Yerusalem, membahas tentang perdebatan di mana dimunculkan oleh orang Farisi yang sudah menjadi Kristen mengajar di Antioquia bahwa orang-orang bangsa lain tidak cukup hanya percaya pada Yesus, tapi juga harus disunat sesuai dengan hukum yang Allah berikan kepada Musa. Nah, Paulus dan Barnabas menantangnya, perdebatannya sengit terjadi, lalu diputuskan penyelesaiannya dibawa kepada para rasul yang pada waktu itu pusat penyebaran Injilnya adalah di Yerusalem. Nah, kemudian berdiskusi hebat dan luar biasa. Petrus berdiri menyampaikan pendapat, kemudian Yakobus juga menyampaikan pendapat, lalu sampailah pada keputusan bahwa kasih karunia itu juga ternyata tidak hanya diuntukkan kepada orang Yahudi yang percaya pada Yesus, tapi juga kepada bangsa-bangsa yang lain. Dan mereka mengakui bahwa nenek moyang mereka yaitu orang Yahudi juga tidak sanggup hidup dari tuntutan hukum Taurat. Ya. Nah, kemudian setelah itu segala tuntutan hukum Taurat juga yang diberlakukan kepada orang Israel, maka mereka melihat itu tidak perlu diberlakukan kepada bangsa yang lain. Tetapi dari perdebatan itu ya malah justru keluar satu ketetapan adalah jangan makan darah begitu. Nah, sehingga dari peristiwa yang terjadi di Kisah Para Rasul ini, sebenarnya kita sudah dapat mengambil benang merahnya bahwa larangan makan darah ini tidak ada kaitannya dengan hukum Taurat. Ya, itu tadi karena apa? Karena justru sidang di Yerusalem pertama itu adalah membicarakan apakah bangsa-bangsa yang lain terikat dengan hukum Taurat. Nah, ternyata tidak perlu terikat lagi. Nah, tetapi justru menghasilkan supaya bangsa lain jangan memakan darah. Dari sini kita bisa lihat bahwa darah bukanlah bagian daripada hukum Taurat. Kenapa darah bukan bagian hukum Taurat? Sebab berkali-kali Alkitab mengatakan, misalkan di dalam Kejadian 94, Ulangan 12, Imamat 17 ayat 10 dan 14, karena darah adalah nyawa segala makhluk. Nah, darah itu adalah nyawa. Nah, dia harus kita hormati, dan itu hanya kita khususkan bagi Tuhan. Sehingga dia nggak boleh dikategorikan sebagai makanan, walaupun darah itu bentuk cair yang bisa kita konsumsi. Tapi dia tidak dikategorikan sebagai makanan yang harus kita makan. Jadi, kiranya ini bisa dapat memberikan wawasan, penjelasan, sehingga biarlah kiranya engkau menerima kebenaran dan kebenaran itu memerdekakan engkau. God bless you. Oke, salam salve semuanya. Dari video tersebut, Bapak ini terlihat sangat lucu ya dalam menarasikan salah satu ayat Alkitab tanpa dia melihat konteks historis dari ayat tersebut. Dia bingung, apakah orang Kristen boleh makan darah? Mari kita langsung masuk ke dalam pembahasan. Larangan ini muncul pertama kali dalam kitab suci, yaitu dalam
Kitab Kejadian bab 9 ayat 2 sampai 4, di mana Allah berfirman kepada Nuh. Bunyinya begini: segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Namun, apa makna sebenarnya dari ayat tersebut? Apakah ini merupakan larangan mutlak atas konsumsi darah, seperti yang dikatakan oleh Bapak tersebut? Larangan ini sebenarnya adalah larangan memakan darah mentah atau daging yang tidak dimasak. Pada masa kuno, hewan adalah sumber makanan yang diizinkan oleh Allah, dan Allah memastikan bahwa Nuh tidak memakan hewan dalam keadaan mentah. Bahkan sebuah targum Yahudi mengomentari ayat ini. Bunyinya begini: tetapi daging yang dicabik dari binatang yang masih hidup pada saat nyawanya masih ada, atau yang dicabik dari binatang yang sedang disembelih sebelum napasnya benar-benar keluar, janganlah kamu makan. Kemudian, larangan ini ditegaskan kembali dalam hukum Musa dalam kitab Imamat bab 17 ayat 14. Alasan dibalik perintah tersebut: karena darah itulah nyawa segala makhluk. Sebab itu aku telah berfirman kepada orang Israel, darah makhluk apapun janganlah kamu makan, karena darah itulah nyawa segala makhluk. Namun penting untuk dipahami bahwa para pengikut Kristus dalam perjanjian baru memiliki kebebasan dari hukum Taurat. Dan oleh karena itu, mereka diminta untuk tetap teguh dalam kebebasan tersebut. Dilihat dalam Galatia 5 ayat 1. Sebab orang Kristen tidak lagi berada di bawah hukum, melainkan di bawah kasih karunia. Sebagaimana tertulis dalam Kolose 2 ayat 16, yang berbunyi demikian: karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Selain itu, dalam kitab Kisah Para Rasul bab 15, muncul sebuah pertanyaan di gereja mula-mula mengenai apa yang diperlukan untuk keselamatan. Secara spesifik, apakah seorang non-Yahudi perlu disunat agar dapat diselamatkan? Masalah ini muncul di gereja di Antioquia, Syria, yang memiliki campuran antara orang-orang Yahudi dan non-Yahudi yang bertobat. Untuk menangani masalah penting ini, para uskup berkumpul di Yerusalem dalam konsili gereja lokal pertama. Mereka menyimpulkan bahwa non-Yahudi tidak perlu mengikuti hukum Musa. Sunat bukanlah bagian dari keselamatan. Namun pada ayat ke-29, para uskup menulis sebuah surat dengan instruksi berikut untuk orang-orang non-Yahudi di Antioquia. Bunyinya begini: kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik, sekianlah keselamatan. Keempat perintah tersebut semuanya berkaitan dengan praktik-praktik pagan yang berhubungan dengan penyembahan berhala. Sebagian besar, jika tidak semua orang non-Yahudi yang bertobat di Antioquia sebelumnya berasal dari kepercayaan pagan. Para uskup gereja mendorong para pengikut non-Yahudi yang baru untuk benar-benar memutuskan hubungan dengan gaya hidup yang lama mereka dan tidak menyinggung saudara-saudari Yahudi mereka di dalam gereja. Instruksi tersebut tidak dimaksudkan untuk menjamin keselamatan, melainkan untuk mempromosikan perdamaian dalam gereja mula-mula. Dan itu hanyalah ketentuan pastoral sementara yang disarankan oleh Santo Yakobus, uskup Yerusalem, dengan tujuan utamanya menjaga agar orang-orang Yahudi yang bertobat tidak tersinggung oleh perilaku orang Kristen non-Yahudi. Kemudian Santo Paulus membahas isu yang sama. Menurutnya, tidak ada masalah untuk makan daging yang dipersembahkan kepada berhala,
Karena dalam Roma 14 ayat 14, aku tahu dan yakni dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Namun, jika makan daging tersebut menyebabkan seorang saudara dalam Kristus melanggar hati nuraninya, seperti yang dikatakan Santo Paulus dalam 1 Korintus 8 ayat 13, bunyinya begini. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Memang, ini bukanlah soal larangan makanan, melainkan peringatan demi kebaikan saudara seiman. Ingatlah bahwa hati nurani seseorang adalah hal yang sakral dan kita tidak boleh bertindak bertentangan dengannya. Bisa dibaca dalam 1 Korintus 8 ayat 7 sampai 12 dan Roma 14 ayat 5. Namun, apakah ini berarti umat Katolik tidak boleh makan makanan yang mengandung darah? Jika ada polemik dari non-Katolik yang melihat mereka, jawabannya adalah tidak. Kecuali jika mereka berada di hadapan seorang Muslim, seorang Advent, anggota INC, atau siapapun yang baru saja berpindah ke gereja Katolik. Hal ini dilakukan untuk melindungi hati nurani mereka agar tidak terganggu pada awalnya. Tetapi mereka harus diajar sepenuhnya agar secara bertahap menerima kebenaran dengan berprinsip makan tanpa niat buruk. Dalam pasal yang ke-10 ayat ke-25 sampai ke-30 dari surat yang sama kepada jemaat di Korintus, Santo Paulus menambahkan, kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya, oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu dengan karena keberatan hati nurani. Yang kumaksudkan dengan keberatan bukanlah keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasan ku harus ditentukan oleh keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Bapak tersebut harus menanyakan pertanyaan yang sama kepada dirinya sendiri. Jika aku mengambil bagian dalam makanan itu dengan rasa syukur, mengapa aku dicela karena sesuatu yang aku syukuri kepada Allah? Tuhan Yesus Kristus mengingatkan kita, umatnya, dalam Markus 7 ayat 18 sampai 19. Dia berkata, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Sekali lagi, Tuhan Yesus sangat jelas dalam hal ini. Apapun yang dimakan tidak dapat membuat seseorang menjadi najis. Oleh karena itu kepada kaum bidat atau bapak tersebut, siapakah kamu sehingga berani mengutuk umat Katolik atas apa yang kami makan? Ingatlah dalam 1 Korintus 8 ayat 8 berkata, makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Selanjutnya, Santo Paulus menjelaskan dengan tegas
dalam Roma 14 ayat 17-18. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Akhirnya dalam perjanjian baru, darah binatang tidak lagi memiliki makna pengorbanan, sebab hidup sepenuhnya ada di dalam Kristus. Dalam Injil Matius bab 15 ayat 17-20, Yesus menyatakan bahwa semua makanan termasuk darah binatang adalah halal dan memakannya bukanlah dosa. Hal ini ditekankan kepada Santo Petrus melalui sebuah penglihatan di mana Tuhan berkata dalam Kisah Para Rasul bab 10 ayat ke-15. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Perhatian Yesus bukan pada kemurnian ritual eksternal, seperti sunat, pencucian tangan ritual, melainkan pada kemurnian internal dari dosa yang berasal dari hidup secara benar di dalam kasih karunia Allah. Dahulu, orang Israel tidak boleh makan darah binatang karena mengandung kehidupan binatang tersebut. Tetapi sekarang, ada satu pribadi yang hidupnya harus dimiliki semua orang, yaitu Kristus yang adalah hidup kita. Jika mengonsumsi darah dilarang, mengapa Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk meminum darahnya dalam Ekaristi? Sesungguhnya dengan perintah ini Kristus tidak melanggar hukum Allah. Hal yang sama berlaku bagi umat Katolik ketika kami mengonsumsi darah Kristus dan makanan yang lainnya mengandung darah, sebab perintah melarang meminum darah serta semua peraturan makanan dalam perjanjian lama telah dihapuskan. Hal ini tercatat dalam Kolose 2 ayat 16-17. Berkata demikian, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Karena yang paling penting dalam kehidupan Kristiani adalah seperti yang tercatat dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Demikian pembahasan kita mengenai polemik dari Bapak tersebut yang sok-sok nantang orang Katolik untuk membahas hal yang tidak terlalu esensial dalam iman. Semoga penjelasan ini bisa sedikit mencerahkan isi pikiran dari Bapak tersebut. Terima kasih semuanya. Salve. Tuhan Yesus memberkati. Amin.